Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama melanjutkan kepada bagian yang kedua. Dan saya katakan tentang bagian kedua ini adalah kekristenan itu relationship, life journey with Jesus. Artinya apa? Kekristenan itu bicara tentang bagaimana membangun hubungan dengan Yesus. Ya, bukan sekedar religion tetapi relationship. Ya. Jadi gimana kita berjalan dengan Yesus, life journey, hidup kita yang berjalan dengan Yesus. Nah, kalau kita melihat bagian kedua ini dari apa yang kita lihat dari serial khotbah Dancing in the Rain, kita akan mencapai bagian yang terakhir ketika berdiri teguh, dewasa, dan berkeyakinan penuh melalui tahapan. Nah, tahapan sekarang adalah sebenarnya kita bicara tentang proses. Bahwa untuk mencapai, kita sampai berdiri teguh, tahapan yang terakhir itu, bahwa kita perlu diproses. Dancing in the rain artinya ketika kita bernari di tengah badai pun itu merupakan bagian dari proses kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Kita akan melihatnya bersama-sama. Saudara, saya punya sebuah klip film dari film Sun Gokong, yaitu mengenai long process journey. Karena Sun Gokong ini maunya selesaikan cepat masalahnya, selesai dan dia bebas. Tapi itu tidak bisa. Nah, kita coba lihat bersama. Karena di gelangnya ini ada, di kepalanya ada gelang yang tidak bisa dilepas kecuali dia menyelesaikan mengambil kitab di vihara, ya, di barat. Nah, dia diminta untuk harus menjadi murid daripada gurunya itu, karena mereka akan mengambil kitab di biara guntur, baru bisa melepaskan gelang di kepalanya. Maksudnya dia mau terbang, cepat-cepat ngambil biar dia bisa dilepaskan. Dan karena kesaktiannya dia bisa terbang begitu cepat. Nah, ini ketika dia sudah sampai, ternyata dia tidak kemana-mana. Dia tetap berada di tempatnya. Nah, ini penting dikatakan tidak mungkin terbang ke sana dengan satu lompatan. Setiap penderitaan dalam perjalanan ini telah ditakdirkan. Setiap langkah adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka harus step by step berjalan untuk sampai mengambil akan kitab di biara guntur itu. Nah, salah satu stepnya adalah mereka akan melawan siluman-siluman. Nah, ini adalah siluman naga. Dan dia harus melindungi gurunya. Ini adalah bagian dari journey, dari pengalaman hidup berjalan bersama dengan gurunya. Dia harus melindungi gurunya untuk bisa sampai ke barat. Ini legenda daripada negara Tiongkok. Tentu iman kita tidak mempercayai hal ini, tapi saya merasa bisa dijadikan contoh bagaimana harusnya perjalanan hidup itu, ya, life journey itu dilaksanakan step by step dalam kehidupan kita untuk membangun sesuatu di dalam kita yang akan menjadikan kita orang Kristen yang luar biasa. Nah, karena kudanya sudah dimakan oleh naga ini, makanya harus diganti.
maka dijadikan kuda untuk jadi tunggangan daripada gurunya, Tom Sang Hong. Ya, ini adalah legenda-legenda dari negeri Cina, ya, yang tentu kita tidak mempercayai, tapi ini menjadi cerita untuk bisa memahami bagaimana harus ada sebuah long journey, artinya proses yang terus-menerus dalam hidup kita untuk membangun akan diri kita. Saudara yang terkasih, pengalaman hidup harus kita alami. Nah, bicara tentang apa pengalaman hidup bagi saya pribadi, ketika saya mungkin baru umur sekitar 12 tahun ketika kami diajak pulang kampung, mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Karena kami naik sebuah kapal kecil, kapal kayu, dan kami menghadapi badai di laut yang sungguh luar biasa. Ya, karena saya asalnya dari kepulauan dari Sanggar Talaut, jadi saya pulang ke Talaut dengan keluarga, dan di situ kami dihadang oleh badai. Badai sangat luar biasa dan hampir menenggelamkan kami. Orang di kapal begitu sudah teriak-teriak, sudah teriak Tuhannya masing-masing, nangis dan sebagainya. Tapi karena saya masih kecil, dengan ayah saya yang seorang juga pelayan Tuhan, hanya menyatakan kalian berdoa Bapa kami saja. Jadi kami tenang dan kami berdoa, ya, menghadapi kondisi seperti itu. Nah, ketika itu sudah hampir tenggelam kami, kemudian kapten kapal melihat ada mercusuar dari sebuah pulau. Nah, pulau itu akhirnya kami berlindung di balik pulau itu untuk badai lewat. Nah, pulau itu namanya Marori. Ya, saya masih ingat sampai sekarang karena memang pengalaman yang luar biasa ketika kami pernah pulang ke Talaut. Dan saya rasa itulah bagian dari hidup kami, perjalanan hidup, di mana kita mungkin diombang-ambingkan oleh gelombang dan sebagainya. Tapi bagaimana menata hati kita untuk terus kuat teguh di dalam Tuhan, itu yang penting. Kalau kita lihat fakta tentang badai, badai itu unpredictable. Dia tidak bisa diperkirakan munculnya bagaimana, tiba-tiba saja muncul, tidak bisa dikira-kira. Atau dikatakan juga badai adalah always come. Artinya apa? Dia selalu akan datang dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lepas dari badai kehidupannya. Atau dikatakan badai itu punya have power to destroy. Artinya dia punya kekuatan untuk menghancurkan. Memang, tetapi bagi anak-anak Tuhan harusnya bisa mengalahkan akan badai itu. Kemudian will pass away. Kita harus tahu bahwa dia akan lewat. Dimanapun hidup kita, bahwa badai itu akan lewat. Dan kita percaya, apakah Tuhan bersama kita atau tidak, itu yang penting. Harusnya Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan. Ada 3 macam badai dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalaminya, atau Alkitab bercerita tentang 3 macam badai. Pertama adalah badai ketika Yesus tertidur di dalam perahu. Kedua adalah tentang badai ketika Rasul Paulus, ya, dalam perjalanan dia ke Roma. Di situ apa? Badai luar biasa, kapal mereka sampai karam, ya, tetapi mereka diselamatkan karena apa? Dalam perjalanan itu ada malaikat yang mendampingi. Atau badai ketika dialami Petrus, ketika dia bisa berjalan di atas badai, tapi karena ketakutannya lalu dia mulai melorot dan akhirnya mau tenggelam. Tapi Tuhan menopang dia kembali, Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat seperti ini, sebenarnya badai itu membangun kualitas hidup orang Kristen. Kalau kita melihat dari 100% seluruh hidup kita, pasti ada badainya. Tidak mungkin seorang pun tidak. Karena apa? Allah berkata bahwa Allah punya anak yang tidak berdosa, ada satu. Tapi dia tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Artinya penderitaan, badai kehidupan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita presentasi dari yang tadi kita lihat, ada 2/3 badai itu kita alami dan Tuhan tidak menyelesaikannya. Tuhan menyuruh kita untuk bertahan di dalamnya. Ada yang 1/3-nya ketika Tuhan menghardik dan badai itu tenang, ya. Tapi itulah kita, karena Tuhan ada sedang dari hari ke hari selalu membuat sesuatu dalam kehidupan kita yang menggairahkan kita untuk kita semakin bertumbuh dalamnya. Hanya kita perlu fokus kepada dia untuk membangun apa? Manusia batiniah kita, manusia rohani kita yang kuat. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahwa setiap penderitaan yang kita alami menuntun kita kepada kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Hanya butuh ketaatan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, membangun diri kita teguh di dalam Tuhan. Ya, cara menghadapi badai, saya katakan bangun dan pergunakan perisai iman yang kokoh. Ini Kolose 4 ayat 12b. Berdiri teguh, dewasa, kemudian berkeyakinan penuh.
confidence atau komplit, kita punya keyakinan yang penuh dalam Tuhan. Dan bagaimana kita belajar untuk dance in the rain, ada 3 jurus yang saya yakin kita untuk melihatnya, yaitu jurus pertama adalah just believe, yang kedua adalah stretching faith, dan yang ketiga adalah a new ground for believing. Saudara yang terkasih, saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, karena kita akan melanjutkannya pada bagian yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.